Sekaten, sebuah tradisi luhur dari keraton, adalah hajat ndalem yang penuh makna. Upacara ini digelar setahun sekali, tepatnya pada tanggal 5 hingga 11 Robiul Awal atau bulan Mulut dalam kalender Jawa, sebagai bentuk penghormatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Puncaknya adalah upacara Grebeg Mulut yang diselenggarakan pada tanggal 12 Robiul Awal. Sekaten bukan sekedar tradisi, di balik kemeriahannya tersimpan filosofi mendalam tentang kehidupan. Rangkaian upacara sekaten diawali dengan Miyos Gongso. Penanda dimulainya Miyos Gongso adalah dimainkannya sepasang gamelan sekati di bangsal Pancaniti Keraton Yogyakarta. Pada proses ini, utusan dalam hadir di tengah masyarakat, membagikan udik-udik campuran beras, uang logam, biji-bijian, dan bunga. Udik-udik melambangkan sedekah sekaligus kemakmuran yang dibagikan raja kepada rakyatnya. Tepat di tengah malam, gamelan sekati diarak menuju Masjid Gede. Kiai Guntur Madu ditempatkan di Pagongan Kidul, sedangkan Kiai Nogoliwogo di Pagongan Lor. Pagongan adalah dua bangunan yang saling berhadapan di halaman Masjid Gede. Selama 1 minggu, gamelan sekati ditabuh 3 kali sehari. Suaranya yang menggema bertujuan menyebarkan agama Islam melalui seni, mengundang masyarakat dari berbagai penjuru untuk berkumpul di Masjid Gede. Puncak upacara ini ditandai dengan Kundur Gongso, yaitu prosesi pemulangan gamelan sekati ke Keraton Yogyakarta. Dimulai pada tengah malam, gamelan kembali diiringi lantunan musik dan penyebaran udik-udik oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Prosesi ini menjadi penutup sekaten sebelum keesokan harinya dilaksanakan Grebeg Mulut. Numplak Wajik, upacara yang menandai awal proses penyusunan gunungan, simbol pemberian raja kepada rakyat. Gunungan ini nantinya akan diarak dan dibagikan kepada masyarakat dalam upacara Grebeg. Numplak Wajik dilaksanakan sore hari, 3 hari sebelum Grebeg di Panti Pareden Kilen Magangan. Rombongan abdi dalam kepara yang dipimpin oleh Putri Dalem tiba dengan iringan musik gejok lesung, musik tradisional yang dipercaya dapat mengusir bala. Upacara dimulai dengan doa, diikuti persiapan jodang landasan gunungan dari kayu. Gunungan yang menjadi inti upacara ini adalah Gunungan Estri. Gunungan ini berbeda dari gunungan lain karena memiliki bakul wajik, kue ketan yang direbus dengan gula merah dan santan kelapa. Wajik ini disusun berlapis dengan tiwul, makanan dari singkong kering, menjadi fondasi bagi mustaka gunungan. Proses menuang wajik yang disebut numplak menjadi inti dari upacara ini. Selama prosesi, gending tundung setan dimainkan, menciptakan suasana sakral. Lulur Delingo Bengle, ramuan tradisional Jawa yang terbuat dari beras dan bangle, dioleskan pada jodang, kain songger, serta semekan yang dililitkan pada rangkaian gunungan. Lulur ini juga dibagikan kepada masyarakat yang hadir. Mereka percaya lulur Delingo Bengle dapat digunakan sebagai obat demam, lulur mandi, atau penghilang rasa sakit pada tubuh. Makna sendiri dari sekaten itu seperti apa nih Pak? Ya, sebetulnya sekaten itu adalah satu rangkaian dari upacara Grebeg Mulut. Okay. Ya, Grebeg sendiri di keraton kan diselenggarakan 3 kali dalam setahun. Itu ada Grebeg Sawal, Grebeg Besar, dan Grebeg Mulut. Nah, kebetulan kalau di siklus tahun Jawa itu kalau kebetulan untuk Mulut itu sebetulnya di tahun pertama karena biasanya habis suro kan, nanti terus Mulut.
Nah, Maulud sendiri untuk memperingati Maulud Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana salah satu rangkaiannya itu adalah sekaten. Ya. Atau maknanya dari beras ketan itu apa, Pak? Ya, kalau untuk beras ketan sendiri kan memang di samping itu dulu adalah salah satu makanan pokok. Itu filosofinya ada ketan adalah keraketan, nah, atau silaturahmi. Itu maknanya supaya kita warga masyarakat, baik itu warga biasa, abdi dalem, terus para sentono dalem itu ya supaya bersatu. Ya. Dibuatnya lama kata Bu Ria kemarin. Iya, ya. 1 bulan sebelumnya biasanya. Iya. Makanya kalau pas musim terik ini hasilnya bagus, tapi kalau pas musim hujan, nah biasanya hasilnya ya terus agak jelek. Kadang belakangnya sudah mulai keluar jamurnya misalnya. Berarti kalau yang kakung malahan yang menggunakan yang sayur ya, Bu? Kalau yang kakung itu spesial sayur. Jadi atasnya nanti mustokonya iwak-iwakan, lalu badannya itu ada baderan bendul, namanya bendul yang agak bulat itu, lalu yang iwak-iwakan itu baderan namanya, terus bawahnya ada dungul telur asin, terus badannya rangkaian gunung kacang. Yang pembuatan ini bintang dan upil-upil dan lain sebagainya. Oh, itu untuk bahan dasarnya semua dari ketan. Oh, dari ketan. Dari ketan, dari beras ketan dulu. Beras ketan nanti prosesnya panjang, nggak tiba-tiba jadi gitu. Dulu pernah pokoknya kalau bulan Maulud itu pasti kan kita berbenturan dengan hujan. Itu kalau hujan itu dia nggak kering, jadi lembab terus berjamur. Terus kemudian kan tadi ada yang di dalamnya itu buah-buahan nih, Bu. Ya, kalau buah-buahan itu apa saja dalamnya? Buah-buahan itu namanya untuk gunung kepak ya. Gunung kepak itu segala macam buah-buahan yang istilahnya yang ada. Maksudnya yang pada saat itu musim ya. Biasanya saya belanja itu pepaya, lalu jambu merah, jambu air, nanas, pisang, salak, terus sawut, atau kalau ada mangga ya mangga, terus melon gitu. Ada lagi, Bu, yang lain? Nanti ada lemper, roti, terus ada walangan. Walangan itu dari singkong diiris tipis-tipis terus digoreng, itu dibentuk kayak walangan itu. Terus ada jadah, ada wajib itu ya. Kalau untuk kan tadi jenis buah-buahannya lumayan banyak ya, Bu. Juga ada beberapa buah-buahan yang udah busuk. Nah, itu gimana? Itu kita prepare-nya juga pilih bahan yang sekiranya tidak cepat busuk. Jadi misalnya kita beli yang perkiraan waktunya itu 3-4 hari dia masih bisa bertahan gitu. Misalnya kayak pepaya ya kita belinya yang agak mengkal gitu. Terus kayak untuk buah kita tetap harus milih, tidak asal terus buah apa kita beli, enggak, kita tetap harus prepare waktunya dari saya beli ke pada saat di diraya itu masih bisa bertahan gitu loh. Gitu. Kalau yang lemper-lemperan itu dibuatnya? Kalau lemper itu dibikinnya pas malam grebek. Jadi misalnya tanggal 16 di Boyong, Gunungan itu tanggal 15 sore gini tenaga sudah mulai persiapan untuk bikin lemper. Itu berarti dadakan lebih. Iya, itu lemper, lalu jadah wajib juga dadakan. Karena tidak bisa tahan lama. Iya, walangan pun juga berikut seperti itu. Jadi untuk makanan-makanan yang tidak bisa bertahan lama kita harus prepare waktunya lebih mepet. Gitu. Ini tepung beras itu pun nanti bikin baderannya nggak hanya tepung beras, rangkaiannya ada gula Jawa, ada digorengnya pakai kunir, jadi juga agak-agak semu, agak semi kuning kan ya, kuning kecoklatan. Itu campurannya nggak cuman air, jadi ada air kelapa dan gula Jawa. Oh, kalau pewarnaan ini, Bu, Ibu pakai warna makanan? Saya pewarna makanan. Iya, harus pewarna makanan karena kan kondisinya kadang ada yang mereka yang dapat itu digoreng dimakan, jadi tetap aman gitu. Betul. Tetap saya harusnya pakai pewarnanya pewarna makanan. Iya. Puncak perayaan sekaten adalah Grebek Maulud yang digelar pada tanggal 12 Maulud. Acara ini ditandai dengan keluarnya sepasang gunungan, gunungan kakung atau gunungan laki-laki dan gunungan estri atau gunungan perempuan. Selain itu, turut diarak gunungan darat
Gunungan Pauhan, dan Gunungan Gepak yang dibawa dari keraton menuju Masjid Gede. Gunungan Kakung memiliki makna kekuatan dan keberanian. Komponennya terdiri dari baderan, bendul, sangsangan, dengul, pelokan, dan tengkilan kacang. Baderan adalah kue dari tepung beras berbentuk ikan bader yang ditempatkan di puncak gunungan. Di bawahnya terdapat bedul, kue kecil berbentuk bola dengan warna coklat. Ada juga sangsangan, yaitu rangkaian telur asin yang disusun melingkar. Bagian lainnya dihiasi tengkilan kacang, berupa kacang panjang, cabai merah dan hijau, serta kucu, kue ketan kecil. Semua elemen ini dirangkai menggunakan sujen, tangkai bambu yang kuat. Gunungan Estri berbentuk seperti bokor, dengan ukuran bagian bawah yang lebih kecil, membesar di tengah, lalu mengecil di bagian atas. Di puncaknya atau mustaka, terdapat kue ketan hitam yang bentuknya menyerupai gunungan wayang kulit. Mustaka ini dikelilingi ilat-ilatan, kue ketan pipih panjang seperti lidah. Di bawahnya terdapat sabunan, yaitu gulungan daun pisang yang dihiasi kucu dan upil-upil. Bagian dalam Gunungan Estri terdapat bakul wajik, makanan khas yang melambangkan kemewahan, yang disusun bersama tiwul, makanan rakyat sederhana. Kombinasi ini melambangkan keharmonisan antara raja dan rakyatnya. Bakul tersebut ditutup pelepah pisang dan dihiasi eblek serta tedeng, kue ketan berwarna putih dan merah. Gunungan Darat dan Pauhan memiliki bentuk seperti Gunungan Estri, tetapi dengan mustaka yang berbeda. Mustaka Gunungan Darat berwarna merah, sedangkan Gunungan Pauhan berisi sisa bahan dari gunungan lain, melambangkan penggunaan segala sumber daya tanpa pemborosan. Mustaka Gunungan Pauhan dihiasi picisan, koin dari timah yang dicetak berbentuk uang. Gunung Gepak memiliki bentuk unik berupa segi empat, dengan isi berupa makanan dan buah-buahan musiman, seperti pisang, pepaya, nanas, mangga, dan sawo. Selain itu, terdapat makanan khas seperti wajik, jadah, dan lemper yang disusun di panjang hilang dari janur. Semua gunungan ini diarak dari keraton menuju Masjid Gede, diangkat oleh prajurit bersama-sama. Semakin berat gunungan, semakin banyak orang yang dibutuhkan untuk membawanya. Sebuah simbol gotong royong dan persatuan rakyat. Kita memiliki tanggung jawab untuk bangga dan menjadi agen pelestari budaya. Sebagai calon guru, peranmu sangat penting dalam menjaga dan meneruskan warisan budaya kepada generasi berikutnya. Dalam konteks sains, melestarikan budaya dapat dilakukan dengan mengkaji keterkaitan antara tradisi dan ilmu pengetahuan modern. Lalu, bagaimana kita dapat menghubungkan konsep sains dengan budaya tradisional seperti sekaten? Mari kita mulai dari sekarang, menjelajahi dan mengaitkan warisan budaya kita dengan wawasan sains modern, agar tradisi kita yang kaya ini tetap hidup dan relevan untuk masa depan.